ya. Untuk topik kita hari ini Smart Listener, mengukur efektivitas sampah menjadi tenaga listrik ya. Jadi tadi kita sudah berbincang juga bersama Mira Jana. Ini merupakan staf advokasi dan riset Walhi Sulsel ya. Jadi seperti yang diinformasikan tadi bahwa pemerintah Kota Makassar untuk bisa melakukan ataupun penanganan sampah ini itu beberapa cara juga dilakukan ya. Yang pertama itu dengan adanya bank sampah ya, yang saat ini masih berjalan ya untuk program bank sampah. Kemudian itu adanya proses ataupun bagaimana mengubah sampah ini menjadi tenaga listrik ya. Ini saat ini juga menjadi salah satu program unggulan ya dari pemerintah Kota Makassar ya untuk penanganan sampah di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ini. Tapi dari Walhi sendiri ini agak bertentangan. Bukan pertentangan yang berat sih, cuman ini ya resiko-resiko yang ditimbulkan nantinya ketika PLTSA ini jadi diberlakukan ya. Kita masih menantikan ya kedatangan dari Kepala Dinas DLH Kota Makassar, Pak Iman Hud, yang seperti kami informasikan tadi bahwa untuk siang hari ini sedianya juga beliau akan bergabung ya bersama kita di perbincangan Smart Journal untuk hari ini, dan kita masih menantikan kedatangan beliau, dan sambil menantikan kedatangan dari Pak Iman, kami juga mengundang Anda Smart Listener untuk bisa berinteraksi juga ya di perbincangan kita di siang hari ini. Baik, silakan ya untuk line SMS atau WhatsApp-nya di 0811 46 10 11. Ya. Dan untuk saat ini ya Pak Iman sudah ada bersama kita ya, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, dan pastinya juga kesiapan dari beliau yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita. Ini juga kita bisa mendapatkan gambaran ya terkait dengan adanya proyek pembangkit listrik tenaga sampah. Ya. Oke. Baik, assalamualaikum, selamat siang Pak Iman. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita untuk topik yang kita perbincangkan untuk hari ini adalah mengukur efektivitas sampah menjadi tenaga listrik ya. Tadi seperti diinformasikan oleh Mira tadi, staf advokasi dan riset Walhi Sulsel. Beliau mengatakan bahwa untuk resiko dari pelaksanaan atau proyek dari PLTSA ini memang kalau kita nilai memang agak sedikit riskan karena melihat anggarannya, kemudian juga lahan yang digunakan serta ke masyarakatnya sendiri. Nah, kalau dari Pak Iman sendiri, ya. Kalau hemat saya ya, bahwa ini kan rencana ya. Saya lebih mau itu bagaimana konsep itu lebih dioperasionalkan, karena sesuatu di negara kita itu terlalu banyak rencana, baru rencana sudah diperdebatkan. Makanya kita harus lebih pendekatan pada hal yang empirik dan rasional. Makanya dalam setiap merencanakan sesuatu proyek-proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dimulai dengan feasibility study. Ya, teman-teman dari pemerhati lingkungan, advokat itu kan menyampaikan dampak daripada penggunaan teknologi, karena teknologi itu pasti berdampak pada lingkungan. Apalagi kita kan berharap bahwa bagaimana waste to energy ini menjaga environmental etik kita, karena kan ini sudah terlalu jauh banyak menyimpang daripada lingkungan yang kita lakukan sekarang bahkan pada tingkat global. Sehingga pendekatan apakah menggunakan dengan insinerasi atau misalnya gasifikasi termit yang kita kenal dengan istilah konversi termal, itu kan harus kita kaji dengan baik. Jadi intinya harus ada feasibility study, apalagi menyangkut tentang pembiayaan, karena ini kan menjadi tanggung jawab daerah. Karena untuk membuat seperti insinerator itu kan insinerator ya, itu butuh triliunan. Jadi harus ada feasibility study, apakah juga sampahnya itu layak. Kalau kita menggunakan konversi bahwa kalau 100.000 ton sampah kemudian kita konversi itu sama dengan 10.000 batu bara kemudian bisa menghasilkan listrik sekian, benar nggak seperti itu? Jadi jadi artinya input dan output itu harus ada jelas. Sama kalau kita misalnya membeli
generator pembangkit listrik, betul Kak, inputnya atau outputnya itu sama, karena harus ada kepastian karena menyangkut penganggaran dan biaya. Jadi makanya harus penuh dengan kehati-hatian. Saya rasa ya perdebatan ini kan mencari suatu solusi. Jadi dibuka aja supaya orang bisa mengerti, paham bahwa seberapa besar yang terjadi terhadap kerusakan lingkungan, apalagi dalam rangka memperingati Hari Lingkungan sebelumnya. Kalau Pak Iman sendiri melihat sampah yang ada di Kota Makassar sendiri sebegitu krusialkah sehingga proyek ini harus dilakukan? Masalah sampah kan bukan ditanya berapa krusialnya, dampaknya sudah jelas sekali. Bagaimana sampah di laut, 350 juta ton per hari. Terus bagaimana kerusakan lingkungan oleh pabrik-pabrik yang dibangun yang tidak memenuhi andal lingkungan. Bagaimana pemerintah juga kurang begitu ketat melakukan pengawasan terhadap lingkungan. Jadi dimanapun sampah itu kan jadi masalah di negara manapun. Makanya saya mengatakan bahwa perdebatan panjang mengenai isu lingkungan itu memasukkan bahwa masalah sampah itu masalah internasional. Produksi sampah ya, kalau di Makassar. Di sampah Makassar itu kan macam-macam. Sampah-sampah tertentu itu kan ada yang dikatakan sampah B3, limbah B3 itu kan mengganggu kesehatan. Bahkan bisa jadi mungkin sampah juga itu menyebabkan adanya virus varian baru. Karena ini kan menyebarkan penyakit dan sebagainya. Itu lebih daripada itu, sehingga mungkin penanganan sampah itu harus betul-betul serius. Jadi hampir sama seriusnya dengan menangani COVID. Dan salah satu solusinya itu adalah pembuatan listrik. Jadi mitigasi sampah itu kan ada Mm-hmm. langkah-langkah tertentu. Ada misalnya kita melakukan misalnya memilah sampah, kemudian kita mencari membuat bank sampah, kemudian tapi kan jauh daripada itu kan pertumbuhan sampah yang begitu cepat karena ketidakpatuhan masyarakat dalam membuang sampah itu kan menyebabkan kita krisis sampah, darurat sampah, krisis sampah, bahkan dampaknya sudah luar biasa kepada masyarakat sekitar. Jadi kan ada target pengurangan juga ada target penanganan sampah, Pak. Kalau bisa untuk berapa persen begitu Pak untuk penanganan dan juga untuk target pengurangan? Ya. Itu seberapa besar Pak? Kalau saya memang dari awal dalam menangani sampah itu harus serius. Dari segi pembiayaan pun tidak seimbang. Ya, kita kan selalu bertindak kalau sudah terjadi. Seharusnya kan kalau kita berpikir rasional ke depan dengan visi misi pemerintah kota, makanya kita harus antisipasi. Berbicara sampah itu bukan berbicara sekarang, berbicara masa depan anak cucu kita ke depan. Jadi makanya harus serius. Jadi teman-teman di lembaga-lembaga LSM atau Ornop advokasi itu harus betul menjelaskan, memberikan pemahaman. Kalau cuma pemerintah, saya pikir pemerintah paham. Masyarakat ini, makanya saya bilang human waste-nya aja dalam satu hari 0,7 kg kali 1,6 juta, berapa banyaknya itu? Apakah pemerintah tidak berbuat? Ya pemerintah kan membuat. Itu namanya instalasi pengolahan air limbah kan, IPAL yang kita buat itu anggarannya kan hampir 3 triliun di jalan-jalan yang digali-gali itu. Jadi ada harapan pemerintah, tapi lebih daripada itu public engagement lah, masyarakat. Kalau masyarakat, apa yang kita mau pilih kalau sampah juga yang sudah pilih-pilih, kemudian masyarakat menggabungkan. Makanya kemarin pada masa pejabat wali kota Pak Rudi Jamil itu kan dia mengadakan kurang lebih ada beberapa 20 lah mobil kompaktor ya. Kompaktor itu mobil yang supaya sampah itu bisa diolah bukan, dia itu sampah yang terpilah. Jadi ada 3 jadi kompaktor itu kompaktor itu mobil press. Tapi itu kan mobil press hanya pada tempat sampah sudah terpilah sebagaimana di negara-negara Eropa. Tapi ini sampahnya kita kan bisa nggak kita buktikan bahwa memilah sampah sudah tidak terpilah, makanya bisa-bisa keluar jadi jus sayur kalau misalnya kita buat kompaktor kan. Kita kan berharap seperti di luar negeri itu yang dipres itu misalnya logam, aluminium atau misalnya dari bahan-bahan plastik. Tapi ternyata kan yang kita pilih apalagi 80% sampah itu kan sampah organik. Nah, ini jadi persoalan. Makanya dibutuhkan orang yang punya visi misi yang cerdas, smart menghadapi ini sampah. Makanya tidak salah kita ada di Smart FM pada saat ini. Jadi saya ingin seperti itu. Kedua, dalam penegakan hukum. Penegakan hukum itu harus tegas. Sekarang saya tanya, kita berbicara tentang ruang terbuka hijau. Hanya 7,1%. Terus bagaimana? Saya tidak mengatakan bahwa para pengusaha yang suka CSR itu tidak sebanding lah dengan kerusakan yang dilakukan. Mohon maaf. Ya kan? Nyumbang 100 pohon bako tapi yang dihancurkan
ekosistem luar biasa. Jadi banyak perdebatan-perdebatan penting itu harus di-spreading, disebarluaskan kepada masyarakat, karena masalah sampah ini tanggung jawab bersama. Ya, Pemerintah bukan sebagaimanapun sepihak, pemerintah ya. mau berbuat tapi masyarakatnya tidak mendukung, baru jam operasional, baru memilah sampah sudah tidak paham. Ya, Yang kedua ya harus dipikirkan juga itu pabrik-pabrik yang menghasilkan produk-produk yang susah didaur ulang. sama Itu kan plastik itu sampai ratusan tahun baru bisa hancur. Apalagi ya yang sering mengganggu habitat lingkungan, termasuk makhluk hidup yang ada di darat maupun di laut dari sampah tersebut. Untuk perencanaan pembangunan PLTSA sendiri ini di mana? Di Tamang apa atau di rencananya di Patalasan? Ini kan masih rencana, masih pembicaraan, karena ini kan harus perlu kehati-hatian. Makanya saya mengatakan bahwa dasarnya kan FS itu penting, visibility study, bagaimana legal standingnya, bagaimana dampak lingkungannya, bagaimana administrasi keuangannya, bagaimana pembiayaannya, bagaimana dampak lingkungannya, ekologinya. Jadi harus dikaji oleh para expert. Jadi kalau seperti saya mungkin belum bisa memberikan semacam kayak pemahaman yang lebih holistik atau komprehensif, tapi lebih daripada, karena beberapa pengusaha investor itu sudah berkomunikasi dengan Bapak Wali Kota mengenai pilihannya menggunakan gasifikasi termit yang tidak polusi atau menggunakan insenerator yang mungkin berdampak polusi. Terserah pilihan yang mana, karena kan kita bisa melihat di Kanada, di Prancis, di Swiss, di Denmark itu kan 54% itu waste to energinya itu sudah berjalan dengan baik. Ya karena penduduknya sedikit, wilayahnya sedikit. Tapi kalau seperti di Kota Makassar atau misalnya Jakarta, Bandung, Makassar itu kan 950 ton setiap hari. Kemudian sampahnya, apakah insenerator itu bisa bahan bakunya sampah yang di atas 10 tahun atau 20 tahun? Itu kan harus dipertimbangkan. Makanya cara bentuk modus operandinya atau formulasinya untuk dalam rangka menghasilkan energi itu harus dipikirkan dengan matang. Ini bukan persoalan bisa apa tidak dilaksanakan, tapi berdampak ke depan. Karena gasifikasi walaupun juga tidak menimbulkan polusi atau polutan, tapi itu kan 2000 derajat. Itu sama reaktor nuklir itu microwave. Kalau dia meledak luar biasa. Jadi harus dipikirkan dengan baik. Saya rasa teknologi itu memang harus dipikirkan untuk bersinergi atau tidak berdampak pada lingkungan secara luas, seperti itu. Ya, Pak Iman, tadi juga Mira sudah menginformasikan kepada kita ya bahwa ada beberapa saran ya dari Walhi tadi ya. Itu teknologi sampah yang digunakan ya, selain open dumping, kemudian control landfill. Katanya bagusnya sanitary landfill. Ya, sanitary landfill kan itu luas lahan. Sekarang luas lahan kita harus dengan kategori kubikasi sampah satu. Misalnya kita menghitung secara statistik atau secara tabulasi dengan 950 ton sampah itu berapa kubikasi misalnya. Terus kita membuat landfill yang semakin luas. Sekarang di mana kita mau menempatkan tempat sampah tersebut? Kalau kondisi terkini di TPA Tabang apa? Kemarin kan kita bersepakat dengan 3 kabupaten kota untuk bekerja sama membuat satu kawasan untuk pembuangan sampah. Itu kan harus dipikirkan. Jangan sampai yang kita buat mahal-mahal juga ini juga harus pindah. Jadi memang harus membahas sampah ini bukan hanya skala tingkat lokal, detail, tapi harus regional, kemudian sampai tingkat nasional. Jadi bukan main-main, apalagi menyangkut dengan pembiayaan. Untuk sampah di Tamang apa sendiri, Pak Irman? Kondisi terkini ya, kita kan sudah overload. Makanya kita anggarkan juga untuk pembebasan lahan. Itu kalau rencana untuk pemindahan ke kita belum tahu, belum tahu karena itu kan punya dampak lingkungan, dampak ekonomi dan lain sebagainya. Jadi memang harus dasarnya itu FS dari berbagai landasan pemahaman, baik dari teman-teman Walhi, baik dari segi ekologinya, baik dari sosio ekonomi masyarakat sekitarnya. Jadi perlu diperhatikan. Sampah itu berdampak sosial politik juga bisa. Sampah itu, ya kan? Jadi politiknya? Semua ya politiknya kan bisa dijadikan orang ya, banyak orang bisa sukses menjadi pejabat karena dia memulai dengan membersihkan sampah misalnya kan. Menjaga lingkungan. Ibu Risma itu kan terkenal karena menjaga tamannya dengan sungguh-sungguh sehingga mencerminkan orang yang jadi bisa saja semua kalau ditarik benang merahnya kan. Luar biasa ya Pak Iman ya. Baru berapa bulan menjabat di DLH tapi begitu care-nya dengan lingkungan. Ya, teori-teori tentang lingkungan kan mudah kita dapatkan. Jadi kalau kita mau serius ya
landasan filosofinya dulu yang penting. Berarti Bapak ini langsung terjun ke lapangan ya? Ya paling tidak meninjau. faktanya seperti itu. Kita melihat perbincangan, perdebatan, diskursus tentang sampah kan itu bukan hal yang baru. Hampir semua perdebatan, pertemuan tingkat tinggi, konferensi tingkat tinggi itu selalu membahas tentang lingkungan. Sampah diantaranya. It's not only local issue, international issue itu lingkungan. Nah, Mbak Mira sendiri mendengarkan jabaran dari Pak Iman, seperti apa yang Mbak Mira bisa tangkap? Jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak, sebenarnya kalau misalkan permasalahan sampah ini tuh kita harus bekerja sama antara pemerintah, masyarakat sekitar dan juga NGO-NGO lain. Dan juga kita harus menyadarkan kepada masyarakat. Nah, kalau dari Walhi sendiri itu sebelumnya kita mau memberitahukan kepada publik kalau misalkan kita tuh memang melakukan riset itu pendekatan ke public engagement yaitu masyarakat dan juga government engagement kepada pemerintah. Nah, kalau misalkan kita mau membahas mengenai public engagement, sebenarnya kita bukan hanya Walhi sendiri, banyak NGO di luar sana yang sudah memberikan pengetahuan yang luas terkait sampah di media sosialnya mereka. Itu juga langkah yang dilakukan oleh seperti Walhi dan NGO-NGO lain seperti yang dikatakan Bapak tadi. Nah, kalau misalkan mau membahas mengenai government engagementnya Walhi itu seperti yang dilakukan adalah melakukan riset. Makanya data-data yang kami berikan ini itu bisa dijadikan sebuah bukan hanya kiblat sih, maksudnya kayak referensi oleh pemerintah bahwasanya ini loh kritik yang dilakukan oleh Walhi yang menyuarakan suara-suara dari masyarakat bahwasanya ada banyak permasalahan yang harus dilihat oleh pemerintah. Jadi makanya mungkin itu tadi ada kerjasama tadi antara ketiga ini yaitu NGO misalkan membantu suara masyarakat, ada masyarakatnya dan juga ada pemerintahnya. Nah, kalau misalkan kita mau membahas PLTSA ya Kak, iya. Kalau misalkan kita membahas mengenai PLTSA, tentu saja Walhi sangat menolak yang namanya pembangunan listrik tenaga sampah gitu Kak. Memang kan ujung-ujungnya akan menghasilkan energi listrik, tapi di dalam prosesnya, di dalam pembangunannya akan banyak permasalahan-permasalahan yang dialami masyarakat tentunya. Dan juga kita akan merasakannya karena kita adalah masyarakat di Kota Makassar ini tentunya kan Kak. Apalagi nanti dibangunnya di masyarakat sekitar seperti itu. Nah, kalau misalkan kita juga mau membahas jangka panjang PLTSA ini, kalau misalkan jangka panjang PLTSA ini tetap dilaksanakan Kak, kan misalnya tetap dilaksanakan PLTSA ini. Kalau kita melaksanakan PLTSA ini, misal permasalahan sampah di Makassar sudah selesai karena sudah tidak ada PLTSA. Tapi itu sama saja kalau misalkan Kota Makassar ini tetap ingin mengadakan sebuah sampah, sebuah sampah. Karena ujung-ujungnya si PLTSA ini membutuhkan sebuah yang namanya sampah. Dia ingin mengelola namanya sampah. Misalkan Kota Makassar sudah bersih akan sampah, pasti dia akan mengimpor dari negara lain untuk menggunakan si PLTSA ini. Kalau misalkan kita menggunakan PLTSA, pasti ada di dalamnya seperti tadi yang dikatakan Bapak, ada beberapa ton untuk mengolah sampah itu menjadi energi listrik. Pasti banyak ya. Iya, pasti banyak. Misalkan di Makassar sudah bersih akan sampah, apa kita mau mengimpor sampah dari negara lain? Bakunya pasti datangkan lagi. Iya, pasti mendatangkan sampah lagi ujung-ujung. Jadi pengeluaran PLTSA ini ya mengadakan sampah seperti itu karena kita mau mengelolanya menjadi listrik seperti itu Pak. Ditambahkan Pak? Saya tidak biasa-biasa aja kalau ditanggapi. Saya pikir kalau dia punya alasan menolak, saya pikir negara Swiss, Denmark itu negara yang mungkin lebih demokrasi terhadap lingkungan, kok dia bisa lakukan, ya kan? Jadi misalnya, kekhawatiran jadi itu misalnya, tidak usah. ya ini kan perdebatan yang bebas nilai ilmiah, alasannya juga harus rasional, artinya harus solutif. Kalaupun misalnya Walhi mengatakan tidak setuju, tapi saya pikir kita harus cari solutif. Solusinya apa? Kira-kira ya? Jadi jangan mengatakan tidak solusi. Jadi you will never find the real answer before you try. Semua sistem apa yang terjadi di muka bumi ini kan semua dengan coba-coba, trial and error. Orang mengatakan apakah Marxisme itu akan masuk ke daerah, belum tentu paham itu, karena mungkin apakah paham demokratisasi hubungan dengan advokasi terhadap lingkungan. Apakah Greenpeace juga betul-betul itu berorientasi kepada melindungi masyarakat? Tapi saya tanya, negara-negara demokrasi pun melakukan hal yang sama.
Di Oregon juga lakukan itu insinerasi. Oke. Tentu ada solusi. Tidak ada suatu kebijakan pemerintah. Saya pikir ini kan perdebatan, dialektika. Itu untuk teknologi yang akan Iya, digunakan teknologinya. nantinya Jadi ya. kata kuncinya kan selalu pada hal kompromi. Artinya jangan masalah sampah, masalah yang lain aja kita bisa bicarakan di sini kan. Karena yang dimaksud dengan masalah lingkungan kan termasuk dalam sosial kultur juga masuk. Sekarang kalau kita mengatakan tidak usah kita menunggu sampah untuk pada saat sekarang sampah sudah masuk. Bagaimana barang-barang pabrikan dari luar yang tidak terpakai masuk ke Indonesia? Enggak usah jauh-jauh bicara. Apakah bukan sampah itu namanya cakar pakaian? Jadi di satu sisi jangan ambivalen dalam mengambil kebijakan gitu loh. Belum lagi Pak, Iya. kalau soal para pemulung juga kan itu nanti bagaimana Pak, untuk sekarang mata pencarian mereka? apa yang kita hadapi sekarang kita tidak bisa prediksi. Apa kita pernah prediksi akan ada namanya wabah COVID? Tidak pernah kan? Yang jelas kita mencoba saja dulu. Kita berusaha. Tuhan memberikan kesempatan kita menggunakan akal dan pikiran. Saya rasa kebijakan-kebijakan apapun selama dia berdampak pada lingkungan, maka tidak akan mungkin kita temukan kota. Kota berkembang begitu saja. Tidak usah kita bicara sampah yang di depan matamu saja. Sejauh mana? Saya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang juga mohon maaf ya, kadang para kapitalisme semua itu kadang-kadang juga menggunakan dengan cara-cara seperti itu. Misalnya kita mengatakan hemat energi, kemudian siapa kan? Pangeran Bernard siapa kan? Pada akhirnya kan dia punya penghargaan sebagai orang yang berjuang pada lingkungan, kan dia terpatahkan dengan mengimpor pesawat dari Amerika. Berarti dia tidak berbuat. Jadi motif itu harus kita lihat. Tapi pada saat ini kita berbicara tentang kepentingan rakyat. Apa kita yakin bahwa motif pemerintah tidak untuk rakyat? Saya rasa setiap negara bangsa itu bertujuan baik dengan sistem apapun yang dia pakai. Makanya perdebatan ini harus lebih ilmiah. Apa alasannya? Kemudian apa solusinya? Karena saya membandingkan negara-negara yang menggunakan insinerator itu kan justru negara-negara demokrasi yang sudah jauh mapan terhadap lingkungan. Siapa tidak kenal namanya Swiss? Siapa tidak kenal namanya Denmark? Siapa tidak kenal namanya Prancis? Negara lahirnya Prancis. Feminisme lahir di Prancis. Egalitarisme lahir di Prancis. Apakah dia tidak demokrasi? Jean-Jacques Rousseau lahir di Prancis. Montesquieu menjadikan keadilan rakyat. Bahkan public engagement yang tadi jelaskan itu kan berasal daripada teori dari Jean-Jacques Rousseau. Jadi yang kita kenal atau John Stuart Mill dalam bukunya demokratisasi dan partisipatori. Itu yang kemudian diadopsi menjadi istilah public engagement, government engagement. Pak Iman, terkait dengan PLTA yang rencananya yang akan dibuat di Makassar sendiri. Jadi perlu sebelumnya ada tidak pengalaman atau dari daerah-daerah yang sudah sekarang insinerator ada di Surabaya. Di Surabaya ya. Ada kan? Ada. Ya, dan nampaknya masyarakat normal insinerator. Iya, sekarang ini kan artinya belum tidak begini. Iya. Artinya begini, kita melihat sesuatu itu metodologinya harus empirik kah? Harus kita menggunakan deduktif kah? Karena lebih banyak ada peristiwa kecil itu tidak bisa mencerminkan peristiwa yang lain di tempat lain. Makanya pendekatannya itu harus lebih induktif pada kenyataan empirik di lapangan. Karena tentu beda tempat, beda peran dan beda dampak. Makanya harus lebih. Makanya kata kunci itu visibility study. Kalau memang ambang batas polusinya, kita kan sekarang siapa yang mau memungkiri bahwa Jakarta itu nomor 2 kota paling polusi? Ada yang bisa bantah. Ada atau yang mengatakan apakah kota Makassar tidak masuk kategori kota yang tidak polusi? Itu kan harus punya data statistik. Yang bisa memberikan pemahaman seperti itu adalah para expert. Jangan hanya mengkaji suksesi politik, polling orang yang layak jadi apa-apa, tapi yang menyangkut siapa nggak pada dikaji dengan serius. Kan tercermin dari penganggaran pemerintah, kemudian seberapa banyak wakil rakyat yang berbicara tentang isu lingkungan, atau seberapa banyak masyarakat yang terlibat dalam menyuarakan kepentingan lingkungan. Itu kan terlihat. Itulah cara mengukur kita. Sehingga saya sebagai pemerintah mewakili birokrasi, saya open minded. Saya pikir kritikan itu kita harus temukan untuk memperoleh jawaban yang solutif. Tapi bukan mengatakan harga mati saya tidak mau seperti itu. Sekarang bisa dibuktikan. Kalau negara juga bisa menggunakan superioritasnya, kita melihat. Jadi paling tidak jangan pernah berpikir apa yang kita lakukan sia-sia. Masukan dari berbagai pihak itu penting. Jadi tetap ada masukan penting juga. Tapi jangan juga mengatakan harga mati. Saya tidak boleh. Apa sulitnya? Makanya saya bilang pilihannya kan 2. Kalau dia gunakan gasifikasi termit, itu tidak ada oktan yang tersisa, tidak ada
logam berat. Nah, cuman ada risikonya. Proyek-proyek besar itu ya memang begitu risikonya. Ada Chernobyl, ada Union Carbide yang meledak, itu kan risiko daripada teknologi. Tapi berapa juga harus rakyat menderita bukan hanya pada dampak teknologi, tapi dampak ketidakadilan kan lebih banyak juga yang menderita. Jadi di luar dari teknologi yang digunakan itu kembali ke perilaku masyarakat Iya, lagi. perilaku. Makanya pendekatan wali itu lebih daripada sosiokultur. Bagaimana meyakinkan masyarakat untuk seandainya mungkin masyarakat patuh dari awal membuang sampah, maka tidak akan ada sampah 3 yang R Pak ya, reuse, recycle ya. Seperti itu. Itu harus digalakkan lagi ya. Oke, sampai kepada closing statement ya. Mungkin dari Mira dulu ya. Baru tutup dengan Pak Iman, silakan. Baik, kalau misalkan kita membahas mengenai penanganan sampah, memang betul harus ada kerjasama antara masyarakat, antara NGO juga, dan juga pemerintah. Nah, kalau misalkan kita membahas hal ini, memang masyarakat itu terkadang belum aware terhadap pengelolaan sampah. Tapi kadang kita tidak bisa menjustifikasi bahwa semua masyarakat itu tidak aware terhadap sampah. Kadang ada juga masyarakat yang sudah aware terhadap permasalahan untuk mengelola sampah mereka di rumah mereka sendiri. Tapi di sini juga harus ada bantuan dari pemerintah. Mungkin dia bisa lebih memberitahukan, bantuan juga dari NGO tentunya, mengingatkan bahwa masyarakat harus aware terhadap pengelolaan sampah. Di lain sisi, pemerintah juga harus melihat fasilitas-fasilitas apa yang dapat mereka berikan kepada masyarakat tentunya. Seperti tadi yang saya katakan, Kak, misalkan masyarakat ini sudah aware, sudah memilah gitu ya, sampahnya dari sampah organik dan anorganik. Tapi yang menjemputnya itu sampah gabungan dari beberapa sampah organik maupun anorganik, karena belum ada pengelolaan khusus untuk sampah organik. Nah, di sini pemerintah sendiri harus mengambil sikap bahwasanya memberikan fasilitas itu, dan juga selain memberikan pengedukasian, juga memberikan fasilitas, dan juga tentunya ada pengolahan khusus untuk sampah organik. Makanya kemarin di hasil riset kami memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengadakan pengolahan sampah organik. Jadi seperti yang kita tahu, Bapak juga tadi menyampaikan bahwa sampah yang paling banyak adalah sampah organik. Makanya harus ada pengolahan. Kalau sudah tahu sampah ini yang paling banyak, kenapa tidak menyediakan pengolahan sampah tersebut? Dimulai dari rumah tangga gitu. Iya, dari rumah tangga. Seperti itu. Gimana? Ataupun di tempat pembuangan akhir ya. Iya, betul. Ya, ini kan kita bicara teori. Sampah itu dihasilkan oleh individu. Jadi makanya saya bilang sampah human waste aja 0,7 kg setiap hari. Bisa nggak ditangani secara sadar? Makanya harus dilihat. Pemerintah dan masyarakat itu terdependensi. Teori-teori negara itu tidak mengatakan masyarakat itu tidak perlu diperhatikan, tidak. Kelas-kelas menengah seperti LSM advokasi itu ya memberikan pemahaman yang betul-betul mencari sinergitas antara negara dan pemerintah. Ya, bukan antipati dengan pemerintah. Tidak. Karena jadi motif ya saya tahu kan. Itu kan LSM kan macam-macam motifnya. Ya, tidak apa-apa, kita kan berdebat kusir ya kan. Apakah betul-betul ya kan banyak ini kan. Jangan LSM yang buat juga korporatisme. Makanya saya bilang WWF itu siapa yang buat? Ya kan 1 jam tanpa listrik siapa yang buat? Itu kan jelas. Ujung-ujungnya kan mau menebus dosa Perang Dunia Pertama sehingga dia mau Jadi kita juga harus paham bahwa negara ini kan dengan negara bebas borderless, pemahaman berbeda. Jangan hanya mengatakan bahwa kita berpihak oposisi kepada negara itu bagus, tidak. Kita juga harus saling bahwa negara ini kesepakatan kita, kontrak sosial yang dibentuk adalah kesepakatan bahwa kelemahan negara kan juga kelemahan rakyat. Tidak ada negara bertujuan menyerah, tapi kan dalam perjalanannya itu kita mengkritik. Saya juga tidak takut dikritik, tapi berikan solutif yang rasional, yang membangun. Makanya kalimat tujuan negara itu kan memajukan satu mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa kata baca? Boro-boro mau ngurusin sampah perut aja lapar, lebih bisa cari uang. Kan begitu pemikirannya. Sekarang bagaimana kita lihat perusakan lingkungan? Ya kan termasuk bagian sampah. Coba kalau misalnya masyarakat kita dari kecil sudah paham tentang sampah. Masyarakat kita kan yang butuh
enlightenment, butuh pencerahan. Ya, inilah mereka harus diberikan pencerahan, pemahaman. Saya rasa pemerintah juga berpikir, apakah juga para LSM paham bahwa dengan adanya sampah diubah menjadi apa? Sampah Tenaga listrik. tidak bukan sampah yang ditukar dengan beras atau sampah itu kan Iya. 52.000 orang yang hidup pemulung-pemulung itu dari sampah yang memang dibuat klaster. Tapi pemilahan sampah menjadi bank sampah itu kan hanya 2% dari mitigasi dari 950 ton, hanya 2%. Jadi makanya harus dilakukan mitigasi sampah yang radikal. Itulah pilihannya tadi dua, antara insinerator atau gasifikasi termit. Gasifikasi termit itu banyak yang dukung karena dia tidak melahirkan emisi gas buang yang lebih berat daripada itu. Makanya taringan cuman kan harus dipikirkan semua. Baik. Tapi lebih daripada itu memang butuh biaya yang besar. Perlu pengkajian lebih dalam lagi. Itulah ya? makanya saya kajiannya FS itu kan dampak sosiologisnya, dampak itulah Amdalnya. digabungkanlah teman-teman dari LSM. Makanya saya pikir perdebatan ini kan bagus sehingga kita bisa menemukan ikhtilafu baina ummati rahmatan, tidak akan mungkin kau hasilkan suatu pengetahuan tanpa adanya namanya dialektika. Materialisme, dialog dan dialektika apa karena teorinya apa seperti ini perlu perbincangan lebih seperti itu. lebih lanjut lagi ya. Diskusi lebih lanjut lagi ya. Iya. Baik. Yang Kita pastinya harus, sampai ini merupakan permasalahan yang cukup besar ya, dan memang besar. Ya, pengelolaan secara holistik, sistematis, dan integrasi ya. Baik, kita tuntaskan ya sampai di sini. Saya Emil. Ya, sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Pak Iman Hud, Kepala Dinas DLH Kota Makassar, kemudian ada Mira Jana, staf advokasi dan desa dari Walhi Sulsel. Saya Mirza Arianti dan juga Emil mengucapkan terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.